Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Video kita kali ini adalah tentang bolehkah seseorang menceraikan istrinya atas permintaan orang tua. Untuk menjawab hal ini, terlebih dahulu kita menjelaskan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ayahnya Nabi Ismail alaihissalam dengan ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana kita maklumi, ketika kecil Nabi Ismail ditinggal oleh Nabi Ibrahim di kota Mekah bersama ibunya Siti Hajar. Nah, ketika dia dewasa dan telah menikah, lalu Nabi Ibrahim alaihissalam pun mengunjungi mereka, khususnya mengunjungi Nabi Ismail alaihissalam. Lalu ketika Nabi Ibrahim sampai ke rumah Nabi Ismail, kebetulan saat itu Nabi Ismail tidak ada, yang ada adalah istrinya. Lalu Nabi Ibrahim bertanya tentang kehidupan dan keadaan mereka kepada istrinya. Tentu saja di sini istri dari Nabi Ismail itu tidak tahu bahwa yang datang ini adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, ayah dari Nabi Ismail. Nah, ketika ditanya bagaimana keadaan kalian, ketika Nabi Ibrahim bertanya tentang kehidupan dan keadaan mereka, lalu istri Nabi Ismail pun menjawab, "Nahnu bisyarrin, nahnu fi dhaikin wa syiddah." Kami mengalami banyak keburukan, jawabnya. Hidup kami sempit dan penuh penderitaan yang berat. Istri Ismail mengadukan kehidupan yang dijalaninya bersama suaminya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu karena mendengar jawaban daripada istri Nabi Ismail tersebut, Nabi Ibrahim pun berkata kepada istrinya, "Fa idza jaa zawjuki faqra'i alaihi salam wa quli lahu yughayyir atabahu babihi." Wa quli lahu yughayyir atabata babihi. Yang artinya, nanti apabila suami kamu datang, sampaikan salam dariku dan katakan kepadanya agar mengubah palang pintu rumahnya. Setelah itu Nabi Ibrahim pun pergi. Nah, ketika Nabi Ismail pulang, Nabi Ismail seperti memiliki sebuah firasat dan dia bertanya kepada istrinya, "Hal ja'aki min ahad? Apakah ada orang yang datang kepadamu?" Istrinya menjawab, artinya saja ya, saya bacakan, "Ya, tadi ada orang tua begini dan begitu keadaannya datang kepada kami dan dia menanyakan kamu, lalu aku terangkan dan dia bertanya kepadaku tentang keadaan kehidupan kita. Maka aku terangkan bahwa aku hidup dalam kepayahan dan penderitaan." Ismail pun bertanya, "Fal awsaki bisyai'in?" Apakah dia memberikan kamu sebuah nasihat? Maka istrinya menjawab, "Na'am, amarani an aqra'a alaika salam wa yaqulu ghayyir atabata babika." Ya, dia memerintahkan aku agar aku menyampaikan salam darinya kepadamu dan berpesan agar kamu mengubah palang pintu rumahmu. Ismail berkata, "Jaki abi wa qad amarani an ufariqakil haki bi ahlik." Dia itu adalah ayahku dan sungguh dia telah memerintahkan aku untuk menceraikan kamu. Maka kembalilah kamu kepada keluargamu. Maka Ismail pun menceraikan istrinya. Kemudian Ismail menikah dengan wanita lain. Setelah itu, dalam beberapa waktu yang Allah kehendaki, Nabi Ibrahim pun datang lagi. Dan begitu juga ketika Nabi Ibrahim datang menjumpai Nabi Ismail, ketika itu Nabi Ismail tidak ada dan dia juga bertanya kepada istrinya Nabi Ismail, "Bagaimana keadaan kehidupan dan keadaan kalian selama hidup bersama?" Artinya istri yang kedua Nabi Ismail ini pun ditanya oleh Nabi Ibrahim seperti pertanyaan yang diajukan oleh Nabi Ibrahim kepada istrinya yang
yang pertama tadi yang telah diceraikan oleh Nabi Ismail. Lalu istrinya yang kedua ini menjawab, nahnu bi khairin wa sa'ah. Kami selalu dalam keadaan baik-baik saja dan cukup. Istri Ismail juga memuji Allah. Ibrahim bertanya, ma ta'amukum? Nah, istri Ismail itu menjawab, allahmu, daging. Apa makanan kalian? Tadi ditanya Nabi Ibrahim kepada istrinya, dijawab Nabi Ismail, daging. Ibrahim bertanya lagi, fama syarabukum? Apa minuman kalian? Istri Ismail menjawab, alma, air. Maka Ibrahim berdoa, Allahumma barik lahum fil lahmi wal ma'. Ya Allah, berkahilah mereka dalam daging dan air mereka. Maka berdasarkan hal ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, walam yakun lahum yawma izin habbun, walau kana lahum da'alahum fi. Qala fahuma la yakhlu alaihima ahadun bi ghairi Makkah ila lam yuwafiqahu. Nabi SAW bersabda, saat itu belum ada biji-bijian di Mekah, dan seandainya ada, tentu Ibrahim sudah mendoakannya. Sabda beliau lagi, dan dari doa Nabi Ibrahim tersebut tentang daging dan air itulah, tidak ada seorang pun selain penduduk Mekah yang mengeluh bila yang mereka dapati hanya daging dan air. Selanjutnya, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada istri yang kedua dari Nabi Ismail ini, فَإِذَا جَاءَ زَوْجِكِ فَقْرَئِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَمُرِيهِ يُسْبِتُ عَتَبَةَ بَابِهِ. Jika nanti suamimu datang, sampaikan salam dariku kepadanya dan perintahkanlah dia agar memperkokoh palang pintu rumahnya. Ketika Ismail datang, dia berkata, tadi Nabi Ibrahim pun telah pergi, lalu Nabi Ismail datang dari kepergiannya sampai tiba di rumah, dan dia bertanya kepada istrinya, apakah ada orang yang datang kepadamu? Istrinya menjawab, ya, tadi ada orang tua dengan penampilan sangat baik datang kepada kita, dan istrinya memuji Ibrahim. Dia bertanya kepadaku tentang kamu, maka aku terangkan. Lalu dia bertanya kepadaku tentang kehidupan kita, maka aku jawab, aku dalam keadaan baik. Nabi Ismail lalu bertanya lagi kepada istrinya, apa yang dia nasihatkan kepadamu? Maka istrinya menjawab, dia memerintahkan aku untuk menyampaikan salam darinya kepadamu dan berpesan agar kamu mempertahankan palang pintu rumahmu. Lalu Nabi Ismail pun menjawabnya berkata, dia adalah ayahku dan palang pintu yang dimaksud adalah kamu. Dia memerintahkan aku untuk mempertahankan kamu. Kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan mereka sampai waktu yang Allah kehendaki. Hal ini terdapat di dalam hadis riwayat Bukhari nomor hadis 3364. Pelajaran penting yang dapat kita ambil dari kisah di atas berkenaan dengan permintaan orang tua kita untuk menceraikan pasangan kita masing-masing. Pertama, boleh menuruti keinginan orang tua untuk menceraikan istri atau menceraikan suami jika memang ada sebab yang benar. Namun menuruti semua keinginan orang tua dalam hal menceraikan tidaklah harus atau tidaklah wajib. Ibnu Taimiyah ketika ditanya tentang seseorang yang sudah mempunyai istri dan anak, kemudian ibunya tidak suka kepada istrinya dan mengisyaratkan agar menceraikannya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang terkenal dengan gelar Syekhul Islam berkata, tidak boleh seorang suami itu mentolak istri karena mengikuti orang tuanya, di ayah atau ibunya. Menceraikan istri itu tidak termasuk berbakti kepada ibu. Majmu' al-Fatawa, ini ada dalam Majmu' al-Fatawa daripada karangan Ibnu Taimiyah ya, halaman 112. Ada orang bertanya kepada Imam Ahmad, apakah boleh menceraikan istri karena kedua orang tua menyuruh untuk menceraikannya? Lalu Imam Ahmad menjawab, jangan kamu ceraikan. Orang tersebut bertanya lagi, tetapi bukankah Umar pernah menyuruh sang anak menceraikan istrinya? Lalu Imam Ahmad
menjawab, Imam Ahmad ini adalah salah seorang imam dari 4 imam mazhab. Sebagaimana kita ketahui, 4 imam mazhab itu ada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan terakhir adalah Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad ini adalah salah seorang imam mazhab. Lalu dia menjawab, boleh kamu taat kepada orang tuamu jika bapakmu itu sama dengan Umar, katanya. Karena Umar memutuskan sesuatu tidak dengan hawa nafsu. Ini terdapat dalam kitabnya Masail min Fiqih Al-Kitab wa As-Sunnah. Jadi dari sini Imam Ahmad ini ingin menjelaskan kepada diri kita bahwa tidak serta-merta ketika kita disuruh oleh orang tua kita untuk menceraikan istri kita atau suami kita itu, kita lalu menuruti mereka. Kalau ada alasan yang jelas, ya, yang syar'i, mungkin yang berdasarkan agama itu mungkin saja. Tapi kalau berdasarkan hawa nafsu atau ketidaksukaan itu, ya kita tidak boleh untuk mengikutinya. Karena tidak ada ketaatan kepada manusia itu di dalam kemaksiatan. Dan menceraikan istri itu adalah termasuk dari sesuatu yang dihalalkan tetapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Abghadul halal illallahi at-talaq. Halal yang amat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika seseorang menceraikan istrinya atau ketika terjadinya perceraian antara seorang suami dan istri. Kisah di awal yang saya ceritakan tadi tentang Nabi Ismail alaihissalam dengan istrinya yang dia nasihatkan kepada Nabi Ibrahim untuk diceraikan, kemudian diceraikan pada istri yang pertama itu karena ada alasannya. Karena dianggap istrinya yang pertama itu adalah tidak mau bersyukur kepada suaminya, dan dia menceritakan keburukan-keburukan suaminya. Padahal suami itu adalah juga merupakan aib dia yang harus dijaganya. Nah, kesyukuran terhadap pasangan kita ini sangat penting. Kalau ada kelebihan dari pasangan kita itu, kita harus bersyukur, dan ketika ada kekurangan, maka ya kita harus maklumi. Disitulah pentingnya kita saling menutupi kekurangan masing-masing. Nah, lalu dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, kanat tahti imra'atun wa kuntu uhibbuha wa kana Umaru yakrahuha. Ini Abdullah bin Umar ini artinya anak dari Umar bin Khattab. Faqala li tallikha. Maka Umar berkata kepadaku, ceraikan dia. Fa abaitu. Fa ata Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam pada qarzalika la faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam tallikha. Aku mempunyai seorang istri serta mencintainya, dan Umar tidak suka kepada istriku. Kata Umar kepadaku, ceraikanlah istrimu. Lalu aku tidak mau. Maka Umar datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, ceraikanlah istrimu. Ini terdapat pada hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 5138, Tirmizi nomor hadis 1189, dan Ibnu Majah nomor hadis 2088. Hadis ini terkodong kepada hadis yang hasan sahih. Itu tadi yang pertama, bahwa boleh menuruti keinginan orang tua untuk mencarikan istri jika memang ada sebab yang benar. Namun menuruti semua keinginan orang tua dalam hal menceraikan tidaklah harus. Artinya kalau ada memang alasan yang positif, yang jelas, yang sesuai dengan syariat, seperti tadi kisah Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail, itu kita boleh menceraikan istri kita. Tapi kalau tidak ada alasannya, tidak ada kewajiban bagi kita untuk mengikuti orang tua kita. Nah, lalu kedua, tidak semua masalah rumah diberitahu orang luar, sampai pun pada mertua atau orang tua kita. Yang ketiga, kepada suami dan istri, kita diperintahkan untuk qanaah. Dan istri yang jelek itu atau suami yang jelek itu adalah tidak qanaah, tidak bersyukur atas pasangan masing-masing, karena ini kan merupakan pilihan kita. Istri dan suami itu kan pilihan kita, maka
hendaknya seperti yang saya ungkapkan tadi, kalau dia ada kelebihan maka kita syukuri, kalau ada dia kekurangan maka kita maklumi. Mungkin demikian saja kajian kita. Kita sambung pada tema-tema berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.